Jadi dulu tuh gue terlibat sebuah project sama COO di company lama gue. Dan dia ini sangat mengandalkan gue untuk nge-lead project ini. Jadi gue itu bikin si apa sorry COO Chief Operation nyonya. Sepulang kerja ngobrol santuy kuy. Heyo, kembali lagi bersama kita di kenapa lu bang? Gede banget anjing suara lu bangsat. Ya kan tadi lu bilang, gede lagi suaranya. Gue opening jadi keganggu nih. Oke, lanjut. Bersama kita di jelek banget anjing openingnya. Ulang. Oke. Heyo, bersama kita di podcast Sepulang Kerja ngobrol santuy kuy. Aduh, akhirnya openingnya jalan lancar. Aduh. Tapi absurd banget anjing, gue sampai lost gitu, mau ngomong apa gue bangsat ya. Tadi gue track banget ya anjing. Gue saking semangatnya hari ini berarti. Apa tuh? Gimana tuh? Padahal hari ini gue habis vaksin loh, vaksin kedua gue. Serius gak sih? Iya. Bego, vaksin gak boleh masuk kantor. Gak boleh dulu, biar kata lu vaksin 1, vaksin 2 tuh gak boleh masuk kantor dulu. Iya sih, sebenarnya tadi gue juga dibilangin. Cuman kalau gue gak masuk hari ini, banyak kerjaan yang terbengkalai. Jadi gue gak ada bos sih di sini, cuma ada gue. Ya bos emang gak selalu kelihatan, tembok berbicara bang. Anjay, hey. Banget. Lu kira nggak vaksin tadi? Iya, disuntik berarti ya? Disuntik gue. Suntikannya gede apa kecil? Ya kalau vaksin sih kecil tadi gue lihat. Soalnya ada yang suntikan tadinya tuh gede, terus jadi kecil. Serius? Emang ada? Ada. Apa? Suntikan yang tadinya gede, terus dipotong-potong jadi kecil. Seriusan lu? Ada. Suntikan dana bansos. Wow. Pesan moral. Gila. Besok gue tinggal nama. Hilang udah badan gue. boleh si kampret. Udah kira apa? Iya. Gimana itu gue vaksin di daerah Meruya. Ya. Gue ada kejadian kocak sih. Tadi. Iya, gue malu banget. Hari ini gue kayak aku kotor, badanku kotor Tuhan, dan harga diri lu rendah gitu ya. Gila sih, malu banget gue. Kenapa? Ada apa sih? Kenapa sih? Baju gue kan ketat karena badan gue gede, ya kan. Badan gue kayaknya udah mulai maco banget kan. Nah badan gue memang baju gue hari ini agak ketat kan. Gue kebayang, sumpah ya. Ini kalau kita on cam lu akan melihat pentil dan udel lu tuh kemana-mana hari ini sih. Gue malu banget anjir. Kanting gue tuh kayak Tolong aku, Papa. Aku mau keluar dari sini. Makanya tadi pas si perawatnya bilang, Pak, boleh nggak lengannya diangkat? Karena tadi kan baju gue agak ketat tuh. Pas gue tarik, anjir seret banget. Si perawatnya kan bilang kan, ya udah Pak, kalau memang sempit, buka aja 2 kancing atasnya. Oke. Cuman kan ini udah asik nih buka kancing. Ini udah demen sih gue sih. Nah, permasalahannya itu si perawatnya cantik banget. Gue kan deg-degan kan. Gue demen. Gue deg-degan parah. Siap. Pas gue buka, itu baju masih ngetat. Aduh. Nah, makanya si perawatnya bilang, udah Pak, gak apa-apa buka bajunya aja. Pas gue buka baju, itu 2 baris ke depan kan ibu-ibu sama nenek-nenek. Itu semua ngeliatin gue. Kan ya Allah, tete gue kemana-mana. Perut gue yang gak rapi ini, bleber-bleber. Aduh, gue malu banget. Lagi mereka ngapain kepo banget lagi. Orang badan gue jelek gini aja masih dilihat. Tapi ada sih, gue liatin kayaknya bapak-bapak itu ada yang wow katanya. Pentil hitam ini menarik buat aku. Aduh, gue malu banget sih, parah sih hari ini gue. Nggak, gue masih nggak habis pikir ada orang yang vaksin dan dia sampai buka baju anjing itu. Seriusan gue buka baju gila. Wah, nggak ngerti lagi dah gue dah. Gue salah kostum sih hari ini. Ngapain gue pakai baju ketat? Udah tau mau divaksin. Bukan soal vaksin sih. Kita semua di sini satu kantor terpanah melihat udel lu yang hitam itu sih. Black hole, tau gak lu itu mana? Itu karena dalam udel gue jadi gelap kelihatannya. Nah, itu maksud gue bre. Ya aduh.
Oke. Kita mau bahas apa Bang hari ini Bang? Minum dulu gue bentar. Oh iya, boleh. Asik banget. Buset. Kayak minum Kayak kopi gue. Proy lu. Seruputannya dalam banget. Tapi hari ini podcast Sepulang Kerja kan membahas sesuatu yang sangat intim lah. Kok intim otak gue ya udah malam ya. Hubungan. Bukan. Sesuatu yang sedikit sensitif lah. Sedikit. Oke. Pernah denger musuh dalam selimut? Oh pernah dong. Musuh di bawah selimut pernah? Apa tuh? Di bawah selimut Jangan mikir aneh-aneh. adanya yang lain. Musuh di dalam, ya intinya kan ada yang bilang musuh dalam selimut, musuh di bawah selimut. Oh gitu iya. kan? Ini musuh di bawah meja kerja. Waduh, ngapain dia di situ? Ngumpet ya bang. Ngapain? Gua kalau ada sesuatu di bawah meja kantor gua, Iya. punya gua ngilu aja. Karena takut gua. Enggak, tiba-tiba ada yang basah aja. Karena pas lu lihat anjing resepsionis ngapain di situ di bawah. Gitu. Takut sih gua jujur kalau ada sesuatu yang gerak-gerak di bawah gitu. Aduh, Tapi enak. enak sih. Udah tanggung kan? Aduh, enak. Udah biarin aja. Ya udah lepaskan aku. Biarkan aku memuncratkan apa yang ada di dalamku. Jadi kenapa lu tadi ngomong judul itu? Maksudnya ini adalah analogi. Betul. Dari statement kalau ya musuh tuh ada di dalam selimut. Iya, di bawah selimut gitu Iya, kan. iya, Ada yang bilang, "Wah, ini musuh dalam selimut." gitu. Musuh bawah selimut gitu. Iya. Cuman kalau gua sih lebih pilih yang di bawah selimut jangan musuh sih. Harusnya Ya. Yahoo. Oke, back to topic. Yeah. Musuh di bawah meja kerja. Oke. Ada nggak? Pernah nggak, Bre? Mungkin kalau gue bilang pernah, terlalu cepet lah ya pembahasannya. Kalau gue bilang pernah. Ini jujur ya, teman-teman pulang kerja ya. Gue ini pertama kali podcast pulang kerja nggak buka skrip. Iya, ini kita parah sih Kita nggak buat tinggal skrip. Nggak. langsung buka aja. Skrip. Ya kita bukannya tulis skrip, baca skrip gitu, enggak. Cuman kita bikin poin-poin apa yang mau kita bahas. Iya. Dan di kali ini, kita nggak bikin itu Gak sama sekali. ada. Hari ini sibuk. Jadi, tapi jujur hari ini sibuk banget sih, parah sih. Parah. Jadi untuk para petinggi kantor, hey, dengarkan kami. Kami sangat capek anak-anak bajingan. Kalian yang kaya, kami yang capek bajingan emang. Ya mau gimana? Mau gimana namanya budak, ya kan? Nasib. Ya nikmatin aja gak sih, Bre? Iya sih. Udah kita mah udah nggak usah banyak ngeluh sih sebenarnya. Buset. Mau ngeluh juga nggak didengerin. Asli. Jalanin aja. Asik. Gue demen banget. Iya, Oke. Musuh di bawah meja kantor. Hmm. Gue mau nanya dulu nih sama lu. Musuh tuh definisinya apa sih buat lu? Maksud gue musuh in general ya. Bukan Oke. cuma di dalam kantor gitu. Mungkin musuh di kehidupan lu juga. Oke. Pokoknya definisi musuh secara general buat lu. Oke, kalau gue sih musuh itu adalah sebenarnya seseorang yang udah pasti memiliki karakter memerangi hal baik yang lu mau coba terapkan. Jadi lu punya visi baik, dia Yap. bertentangan dengan visi lu. Oke. Jadi something yang selalu bertentangan dengan hal positif dalam diri lu. Itu pasti musuh sih menurut gue. Itu buat lu. Iya. Buat gue musuh itu kayak zaman dulu. Gimana zaman dulu? Ada kita dulu di Jakarta itu ada namanya kemusuhan 98. Kerusuhan. Kerusuhan. Di selepet lu. Enggak. Jadi menurut gua kalau gua tuh mikir musuh itu adalah sesuatu yang melakukan hal yang yang kayak lu bilang bertentangan dengan diri lo. Tapi belum tentu negatif. Bisa jadi positif. Serius gue nggak pernah nyangka kayak gitu loh. Ada. Bisa jadi lu pernah mikir gak? Lu justru yang di pihak negatif, dia yang di pihak positif. Jangan selalu mikir lu as the central of the universe dong. Lu pernah mikir gak gini? Gue gak pernah pikiran sama sekali. Gue gak pernah berpikir kalau hal positif dalam diri gue yang ternyata gue kira ada musuhnya, ternyata gue yang dipandang sebagai musuh. Gue gak pernah mikir. Bisa jadi. Iya, Anjing, gua baru ganteng gak gue depan lu? Sumpah gue baru kepikiran sih. Ganteng gak? Kadang Gue ganteng gak depan lu nih? Iya lu ganteng. Gue bangga sih. Kebetulan kontrak gue habis Desember sih. Oh iya, tenang. Evaluasi lu gue centang rata kanan. Anjing, gue demen banget nih. Ini makanya ya guys ya, the power of orang dalam tuh kayak gini. Pokoknya Bambang, evaluasi lu buat kontrak baru, rata kanan. Amin. Teman jilat gue terus. Anjing, gue jilat. Jangankan gue jilat, gue seruput. Aduh.
Tolong jangan Tapi gini, bang. yang kayak tadi gue bilang. Iya. Jadi Menarik don't sih. don't Baru gue puji lu lupa. don't put yourself Ah. in the center of universe gitu. Lu pernah gak sih? Even kita nonton Avengers deh. Let's say kita nonton Avengers. Iya. Ya. Thanos Betul. itu gak 100% protagonis menurut gue. Iya. Sorry, antagonis. Iya. Bener. Ketika gue nonton film Eternals, ya kan, ternyata Thanos itu menunda kebangkitan dari si Celestial yang Tiamut, iya kan? Karena ketika dia ngejentikin jari, setengah populasi hilang, itu dia menunda kehancuran bumi ternyata, cuy. Dan gue nggak nonton sih karena gue nggak punya pacar, jadi gue nggak tahu mau nonton sama iya. siapa. Bapuk. Tai lah, udah gue pulang. Bang, cari pacar sih bang. Di kantor banyak yang cakep. Lu nggak usah mancing, gue kasih tau lu. Banyak yang Nggak usah mancing, gue kasih tau lu. Iya. Itu ada podcast berikutnya yang kita akan bahas itu sih. Oke. Kayaknya Tadi, asik sih. Back to topic, tapi ini menarik banget loh. Gue nggak pernah bersudut pandang seperti itu. Nah makanya maksud gue gini, saat orang berpikir kalau anjing Thanos tuh musuh, apalagi kan gue punya keponakan yang masih kecil-kecil ya. Jadi kayak kalau ada yang nakal dikit, ada yang kayak anak kecil nangis-nangis gitu, nakal, Thanos gitu. Gue sempat berpikir dalam otak gue yang kecil dan cetek ini ya, kayak Thanos tujuannya tuh baik loh. Dia menghilangkan setengah populasi bumi untuk menyelamatkan bumi itu sendiri. Karena dia ngerasa anjing, universe itu udah terlalu rusak sama hal-hal yang kayak gini. Kalau gue hilangin 50% populasi, bumi itu bisa selamat. Gitu. Iya, jadi gue sempat berpikir musuh. Balik lagi ya ke topiknya. Musuh mungkin bukan yang kayak lu bilang, iya, dia melakukan sesuatu hal yang kontradik sama lu. Iya betul. Melakukan sesuatu yang bertentangan sama lu. Tapi belum tentu positif, belum tentu negatif. Iya, bisa jadi dia yang positif, lu yang negatif. Betul. Bisa jadi. Kadang terlalu kita tolak ukurnya ternyata kita nggak bisa sama rata ya. Benar. Kadang kita anggap suatu hal baik, bagi orang mungkin pandangan yang negatif. Nah, kalau kita masukin lagi ke tema kita, musuh di bawah meja kantor, bisa jadi justru musuh lu ini ya adalah orang-orang yang justru berbakti sama kantor, paham nggak? Lu kan. Maksudnya apa nih? Enggak. Jadi gue setuju. Benar. Kadang kita menganggap semua orang baik-baik saja. Betul. Ya kan? Tapi ternyata di belakang itu ya sebenarnya mereka kontradiksi sama apa yang lu jalani. Nah itu dia. Visi lu di kantor. Dan kadang orang-orang yang seperti itu luput dari pandangan kita tuh bang. Karena kita terlalu fokus sama orang yang kita tadi ya secara pandangan kita anggap ada yang jahat secara terang-terangan. Justru yang nggak kelihatan, yang selama ini ya selalu memuja lu, selalu support lu, lah justru dia ternyata yang perlu kita kita awasin gitu. Betul, gue setuju. Makanya kalau kita balik ini musuh itu definisinya seperti itulah. Dan ada definisi baru, pandangan-pandangan baru gitu kan setelah kita ngobrol. Mungkin buat teman-teman sepulang kerja, kalau kalian punya definisi lain yang lebih out of the box dari kita, taruh di kolom komentar gitu. Balik lagi ya, kalau kita ngomongin soal musuh dalam kantor, lu pernah gak sih ada sosok seperti itu? Pernah ada di dalam kehidupan bekerja gue sih. Jadi dulu tuh gue terlibat sebuah project sama COO di company lama gue. Dan dia ini sangat mengandalkan gue untuk nge-lead project ini. Jadi gue itu bikin si apa sorry COO Chief Operation. Kayaknya mesti bukan COO deh. CEO bukan sih, Bre? Bukan, dia COO, dia operasional kan. Oh, COO. Chief Operation. Gue pikir ada kayak orang bego. COO tuh. COO. Oh, COO. Chief Operation. Oke, gue malah jadi lupa lagi tadi udah lanjut. Iya, jadi gue mau bikin strategic business plan waktu itu untuk tahun depan, tahun setelahnya itu. Nah, gue dipercaya untuk nge-lead karena kan di situ kebanyakan orang-orang yang lebih mature cuman secara penulisan
strategic business plan itu jauh lebih matang gue karena gue pernah menulis ilmiah untuk Lebih tesis. ke arah sombong sih ya kalau kayak gini. Iya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Saya sombong sedikit ya. Jadi waktu itu gue ngelit. Nah, memang seberjalannya project itu, tentu kan gue pasti punya pandangan yang lain dong. Ada pergejolakan juga. Yeah. Kayak misalnya gue kira dia bisa membimbing, ternyata ya standar-standar aja. Terus di kehidupan bekerja pun gue sangat memandang dia tinggi. Itu juga banyak hal yang gue kritisi. Nah, mungkin salahnya gue kan kalau di kantin gitu ya, lagi makan, gue suka ngobrol itu gitu. Dimana banyak kontradiksi dari gue yang gue kemukakan lah ke teman-teman gue, dan mungkin ada yang denger bang. Oke. Dan gue nggak sangka ketika bawahan gue lagi ada problem. Waktu itu gue ada semacam project lah, side job di luar. Nah temen gue ini kena kasus ternyata di proyekan itu, dan akhirnya polisi nyari dia ke kantor lama gue. Gokil. Nah, Asli. Sebenarnya masalahnya ke gue kan nggak ada ya. Ke bawahan gue itu yang partner gue side job itu. Iya. Nah dia anggap gue juga mempengaruhi dia. Oh, domino effect. Iya, jadi gue kena domino effect. Dianggap gue membawa sesuatu yang negatif ke kantor, dan itu malah bisa menjelekkan nama kantor gitu. Kalau ketahuan ada problem di luar dan itu berurusan sama polisi. Paham. Oke. Dan itu gue diminta mundur teratur. Yang gue nggak sangka, track record gue baik. Gue chief dari semua target direktur gue waktu itu. Semua target terlewati. Gue juga bisa dibilang cukup dikenal di sana. Tapi karena ada satu kasus, gue langsung disuruh minta mundur dari project dan juga dari kantor. Itu gue menyayangkan banget sih. Malah gue cinta sih sama kantor itu. Gue udah bisa menyelami banyak hal di situ lah. Gue udah merasa teman-teman gue, support system di sana baik buat gue. Ternyata ya itu, gue malah keganjel masalah sama orang yang gue anggap CS banget. Gila, gue sama dia tuh kayak pandangan dari sudut pandang milenial ya, terkait pemasaran, segala macam mengenai promosi, kayak gitu-gitu. Gue sangat terdepan lah untuk kasih dia saran gitu. Dan ternyata gue ditikam gitu aja. Oke, paham. Itu sih gue parah sih, gue gak habis pikir sih. Dan dia deket banget sama lu kan? Deket banget, gila. Gue makan kadang bareng. Dia kalau harian nih, pasti kita meeting setiap hari. Dia manggil gue ke kantornya sama tim leadernya dia. Tim leader dia lah. Untuk nyusesin kantor, gue salah satu di dalamnya. Dan itu, ketika gue ada something, gue dibuang lah ibaratnya. Tapi gue nggak cuma diem sih, gue cari tahu kenapa dia bisa begitu. Padahal kesehariannya baik banget, gila. Dia care banget, anggap gue orang paling visioner di kantor karena paling muda juga. Umur gue 27 tahun saat itu. Dan selain sama gue, di lain posisi gue itu orang-orang tua semua bang. Itu kisaran paling tuanya adalah umur hampir 55. Ya. Terus middle-nya itu 46-an. Gue tuh paling muda, gue 27 tahun. Gokil. Itu, tapi gue kaget. Ternyata pas gue makan siang, gue cari tahu sama orang-orang sekitar. Satu lain gue, supervisor, manager. Ternyata ada yang denger itu. Entah supirnya, entah apa. Gue maksud mengkritisi, tapi dianggap gue menjelekan dia. Paham gue. Dan dia mungkin ngerasa ketika dikritisi, itu akan mengganggu juga kinerja dia dan pandangan direktur ke dia. Tapi jatuhnya kalau kayak gitu misunderstood gak sih bro? Ya gue nggak tahu sih. Ini gue juga jatuhnya misunderstood loh. Ya kayak gitu sih pastinya. Karena jatuhnya dia berasumsi, gue juga berasumsi. Iya kan? Jadilah minum ASI. Iya, ampun. Bang, jangan banyak-banyak minum ASI lu. Kenapa tuh? Jadi Superman. jangan banyak. Tergantung sih ASI-nya ASI siapa. Ya ampun. Enggak, kalau ASI ibu gue sendiri. Tapi gue udah gede ya. Masa kepada beta kasih. Ya gitu bang. Itu sih paham fatal sih kadang. Tapi lu pernah mikir gak dia deket banget sama lu kan? Deket-deket. Jadi sebenarnya musuh lu adalah orang terdekat dari lu. Iya, malah banyak manajer lain yang gue ngeliat dia tuh kayak ketemu gue nih ya,
kesel banget, kayak gue tuh dianggap anjir anak baru misi muda ngajarin gue, Iya, ngasih inovasi malah nyapein divisi gue. Iya. Itu gue ngerasain banget loh. Iya. Dan malah orang-orang yang itu yang kadang gue awasin sebagai orang yang mungkin bisa Lu pikir itu musuh gitu. Itu Lu gue pikir kira, itu musuh. gue gitu. kira sampai saat terakhir gue di kantor, mereka yang harus gue antisipasi. Ternyata enggak, men. Justru dia yang banyak loh. Kok Pak Vicky resign? Kan track recordnya nggak kenapa-napa, bagus. Iya. Kantor growth jauh juga di online-nya gitu. Kenapa? Mm-hmm. Nah justru mereka yang banyak bertanya-tanya. Nah itu orang-orang yang gua kira senyum tiap hari sama gua, baik sama gua, bahkan deket lah divisinya sama gua. Gua kira dia yang support. Ternyata enggak, cuy. Kadang gua salah sih nilai orang. Kalau gua sih ya, kalau gua sih jujur gua nggak pernah punya musuh di kantor. Yang kalau teman kerja dengerin podcast kita sebelumnya, gue bilang gue tuh kerja nggak pernah lama, ya kan? Karena memang gue nggak bisa kerja gitu. Bukan tipikal gue lah yang kerja sama orang. Cuman gue pribadi itu banyakan musuh di perdagangan gue, di usaha gue. Kan soalnya kaum lu berdagang ya. Iya, kaum apa? Ngomong aja. Gue takut, Bang. Kenapa itu? Di sini kan lu mayoritas. Di sini. Iya, tapi kalau masuk ke negara minoritas gue, bre. Kalau di luar kantor gue rasanya memang berkuasa sih. Iya kan. Tapi kalau di dalam kantor ya ampun jangan. Gue kecil banget di sini Tuhan. Gue takut disenggol. Takut disikut gue lo di sini. Ya ampun. Tapi bener sih kalau lu bang lu backup gue kan bang. Kalau ada apa-apa bang. Oh tenang. Gua ikutin. Iya, lu digebukin, gua ikut gebukin. Lu mau rata kiri dia evaluasi lu akhir tahun ampun, ini. Bang, ampun. Hak veto anjing. Tapi gini. Kalau gue di perdagangan sih aduh ini kontra ini banget, sensitif banget. Karena ini tapi seru nih. Udah banyak banget yang diomongin gitu. Maksudnya kalau kita bahas ini dari A sampai Z yang benar A, B, C ini seharian, yakin gue. Karena buat gue temen tuh bullshit. Why? Gak ada temen tuh, gak ada. Even keluarga pun gak ada. Serius lo? At the end lu akan berdiri di kaki lu sendiri. Men, bapak gue bikin keluarga sama saudara-saudaranya. Dia pindah ke Jakarta gitu. Keluarganya puji Tuhan gede. Ternyata ada saudaranya yang menamakan PT itu. Misalnya kita bikin ini. Maju Jaya misalnya ya. Ini kita itu keluarga. PT lu nih ibaratnya nih. Enggak, jadi dulu misalnya kita orang Palembang. Bokap gue tuh orang Palembang. Dia bikin satu perusahaan, gue gak mau sebut namanya. Misalnya Maju Jaya. Sama saudara-saudaranya. Berenam. Wah, berkembang nih di Palembang. Asik nih kalau kita buka di Jakarta, ibu kota. Pindahlah ke ibu kota, Jakarta, ya kan. Jalan nih sampai pada punya anak. Semuanya nih udah sampai kayak gini-gini. Tiba-tiba adalah kakak tertua ngomong, kita nih udah tua. Kita gak ngerti hukum di Indonesia gimana. Anak-anak kita udah pada gede. Gimana kalau Maju Jaya ini kita jadiin PT? Ternyata ada salah satu keluarga yang sudah menjadikan PT. Tanpa sepengetahuan yang lain. Iya. Dan secara tidak langsung, dia pun menjadikan saudara-saudaranya ini, itu jatuhnya franchise gitu. Kayak, oh ya gue punya PT jadi franchise gitu. Ini jahat sih menurut gue. Lu jalan bareng-bareng, tiba-tiba di perjalanan ke depan lu ada value yang tinggi, dia nikam lu dari belakang buat dapat value lebih. Itu baru namanya nikam. Dan itu keluarga loh. Iya, gue punya IO. Dulu IO gue tuh kita pegang berdua. Dan gue ditusuk juga sama temen deket gue sendiri. Even sahabat gue dari SMP. Gue sebenarnya gak bisa bilang dia nikam gue. Gue gak bisa bilang dia nusuk gue. Kita punya beda pandangan, beda prinsip. Cuman yang gue bilang dia nikam gue itu karena begitu dia memutuskan untuk keluar, sehari kemudian dia langsung punya IO baru dan dia blast di sosial media dia. Jadi, gak ada mawar yang tumbuh dalam satu malam, itu gak ada. Iya. Tiba-tiba udah jadi gede aja gitu ya. Tiba-tiba udah ada. Logonya udah ada. Paketnya udah ada. PL-nya udah ada. Iya. Gak ada mawar yang tumbuh dalam semalam, gak ada. Pasti setidaknya itu mawar udah lu bumbuin dulu gitu. Udah lu pupuk dulu. Iya. Sama kayak gini gitu. Jadi kalau gue pikir, dari situ gue sadar, lu akan selalu berdiri di kaki lu, even sama keluarga lu sendiri. Karena yang namanya uang, yang namanya posisi, di keluarga, di kantor ya. Iya. Kalau di dagang mungkin uang.
Tapi kalau di kantor uang dan posisi. Paham kan? Iya benar. Itu nggak ada teman. Nggak ada. Menurut gue. Gini. Bokap gue pernah ngomong gini ke gue. Apa anjir? Gue nungguin dia mikir. Nggak, bukan mikir. Di sini dia ngomong lagi. Nggak, di sini tuh masih ada teman kantor kita satu yang lagi satu kerja. orang. Dia lagi ngecek. Iya, dia lagi stres data banget. promonya. Dia lagi stres banget. Padahal kalau lihat mukanya kayak zombie demi Tuhan. Nah, gini. Jadi blank kan gue kan. Nggak, tapi serius, bokap gue saat itu dari SMP, gue masih SMP, gue diomongin ini. Karena kan gue bilang, dulu gue didoktrin sama usaha dan dagang gitu ya. Dari SMP dia bilang gini ke gue, lu bayangin anak SMP yang tahu cuma main doang, dia ngomong gini ke gue. Gue kan dipanggil Titi ya di rumah. Titit. Apa tadi? Gak kedengeran gue. Titi. Oh, Titi. Lu yang ngomong yang jelas lah. Titi itu bahasa Mandarin, artinya anak cowok paling kecil sendiri. Tapi punya titi kan? Punya titit, tapi jadi Titi punya titit. Iya. Jadilah kalau lu tanya, tititnya Titi kenapa? Gitu. Kalau ngomongnya cepet gak enak ya? Tititnya Titi. Nggak, jadi zamannya Jorok. Lu duluan yang mancing. Jadi dari zamannya SMP, bapak gue pernah ngomong gini ke gue. Tih, lu tau nggak? Orang yang bisa nusuk lu adalah orang yang paling deket sama lu. Kenapa? Orang yang paling deket sama lu, tangannya tuh nyampe nusuk lu. Tapi orang yang jauh dari lu, dia nggak akan bisa nusuk lu. Karena dia jauh dari lu. Gua sekarang berdiri 1 meter dari lu. Gua ambil gunting, gua tusuk lu, bisa nggak? Iya, sangat memungkinkan. Bisa. Tapi kalau gua mau tusuk si Gembul, Teletubbies tuh. Oh, yang lagi kerja kayak zombie itu. Gila, dia pencitraan nih ada kita nih. Dia malah kerja, kita bisa nggak? Bisa nggak gue nusuk dia? Nggak bisa. Iya, jauh. Betul. Dari logikanya di situ. Jadi orang yang bisa nusuk lu adalah orang yang terdekat justru sama lu. Dari situ gue sadar. Bahkan keluarga pun bisa nusuk lu. Sekeras itu men hidup. Iya. Hidup tuh sekeras itu. Gue sempat mikir gitu. Dan kalau di dunia kerja atau di dunia dagang, makanya kan kemarin sempat gue bilang kan, kalau kalian dengerin podcast kita kemarin juga, gue sempat bilang, pas lu mau resign, lu bilang, gue sih masih mikirin tim gue masih mikirin teman-teman gue. Gue gitu banget sih. Gue enggak. Itu bukan temen lu. Dia akan melakukan hal yang sama saat dia ada di posisi lu. Dia dapat offeran lebih gede, dia ninggalin lu nggak? Ninggalin. Buat apa lu mikirin seseorang yang nggak mikirin lu? Sakit men. Anjir. Ku menangis. Udah retak belum HP lu? Apa laptop lu? Udah retak belum? Si anjir dia nyanyi. Tapi mungkin kalau misalnya gitu tadi yang podcast lalu dibahas, gue mungkin akan tenang sih bang. Kalau misalnya dia mau cabut nih, tapi dia ya well prepare gitu. Jadi dia cabut memang karena keinginan dia, udah tertata masa depan dia ketika dia cabut. Gue tenang. Tapi yang gue takut, dia juga sebenarnya cabut tuh nggak siap gitu. Iya. Jadi dia kayak mungkin nganggur karena di sini dia udah nggak srek gitu ya. Itu malah gue kepikiran dia sih. Oke. Dia udah nih, misalnya dia punya anak kan, gue jadi mikirin. Terus kalau misalnya teman-teman yang lain di kantor belum ada penggantinya kan, pincang timnya. Itu yang gue pikirin. Makanya gue selalu kadang kalau gue punya tim, gue akan sangat menganggap dia sih untuk apa ya, bisa dibilang untuk sangat melebur lah. Jadi itu tadi gue sangat tidak menyangka makanya ketika ada tim yang menusuk atasannya atau teman sampingnya, karena udah tim gitu ya. Gue mendidik tim gue untuk melebur. Betul. Karena ya lu susah bareng, capek bareng, visi lu sama nih, ya kan? Gue tahu lu capek, gue pasti akan nyuruh istirahat. Dan dia ketika gue capek dia akan support gue. Nah gue gak punya pandangan negatif seperti itu sih kalau sama tim. Jadi lu lebih memilih untuk melebur gitu. Iya, karena kita sama men. Posisi kita tuh walaupun gue lead kalian ibaratnya, tetap gitu. Kita tuh sama posisinya, kita masih di bawah, masih dibawahi oleh atasan gitu. Sama-sama disiksa ibaratnya, lahir dan batin. Ya tujuannya kita untuk sama saling meringankan kan. Jadi gue gak pernah berpikiran kayak gitu sih bang.
Dan tadi statement lu itu gila itu statement terfresh dalam benak gue sih. Kalau hal yang kita yakini bener tuh belum tentu bener buat orang lain. Iya. Itu yang kadang gue juga naif banget gila. Iya. Nilai-nilai yang gue anggap benar selama ini itu bukan nilai yang semua orang sepakati itu benar. Betul. Gitu. Itu dia. Itu Maksud bahaya gue banget itu. ternyata ya. Nah sekarang kita udah bahas nih definisi musuh buat lu, definisi Iya. musuh buat gue, pengalaman lu Iya. dalam musuh di bawah meja, pengalaman gue di musuh di bawah kotak kasir gue misalnya. Iya, karena lu kan dan kaum lu pebisnis Iya. ya. Kaumnya nggak usah dibawa, Oh, anak iya. setan. Emang gue pengen bawa sih bang. Lu kenapa sih takut banget ngomong kata-kata ci itu? Gak mau gue. Kenapa? Takut ditikam. Makanya bang, tolong backup saya bang. Aman, tenang. Ya kan lu mau nilai lu rata kanan. Amin. Ya. Tolong backup saya. Nah, sekarang pertanyaan gue. Ini udah cukup panjang dan kita juga udah mau pulang. Iya, ini udah capek juga. Jam 9 malam. Pertanyaan gue adalah, gimana caranya lu dari pribadi lu untuk sedikit mengurangi change atau kesempatan untuk mereka menusuk lu dan untuk mengurangi kemungkinan seseorang bisa menjadi musuh di bawah meja kantor lo. Gimana caranya? Oke. Gue akan sangat mentreatment bawahan gue atau teman-teman kantor gue untuk terbuka dulu sama gue. Bajunya ya? Kayak tadi lu pas Iya. vaksin. Iya, boleh sih. Iya, boleh. Boleh kalau ada kesempatan boleh. Iya. Ya gue akan saling terbuka dulu sama tim. Oke. Visi gue ini apa sih sebenarnya kalau kesal lu di sini? Gue bisa bantu apa? Dan kita bisa cari jalan keluar apa untuk masalah kita di sini gitu. Iya. Toh yang kita sama-sama yakinin kita masih di bawah kok. Kita sama-sama bertujuan, capek bareng, susah bareng untuk suksesan hasil kerja kita gitu. Iya. Jadi kalau lu mau nusuk gua, itu gua akan kasih tahu ruginya apa. Oh, paham gua. Jadi secara nggak langsung lu kayak sedikit mengancam lah ya. Iya, Sedikit gua pasti mengancam akan kayak, kalau sebenarnya lu ya. gini, gua bakal gini. Iya, gua Lu akan gini kalau lu gua gini. akan ada intervensi. Betul. Karena balik lagi gua punya hak veto. Betul. Iya kan? Setuju. Manfaatkan hak itu gitu. Kayak Ketika- tadi lu gitu ke gua kan. Iya. Gua pasti akan bilang ruginya buat lu ketika lu tidak pintar dan menjerumuskan gua ke bawah. Sumpah gua deg-degan anjing lu ngomong gitu. Karena lu ngomong gak ada senyum-senyumnya bangsat. Iya, karena gue juga punya kuncian lu coy. Ada. Nah, maksudnya gue akan bilang ke bawah gue atau ke selain gue, karena kita udah saling terbuka Betul. dan gue saling mengawasi juga. Hati-hati, bukan kalian doang yang punya senjata gitu. Iya, Gue iya, berbicara, gue Betul. juga menitipkan mata-mata ke yang lain. Anjing. Gua demen Iya, nih. hati-hati kan. Gua demen. Iya Pak, dong. sumpah gua terintimidasi bangsat kayak gini anjing. Sumpah gua terintimidasi banget Nah, kayaknya. tahun ini lu asal backup gue dengan baik, Saat lu digerubutin oleh para Cina-Cina di sini. rata kanan buat lu bang. Udah backup gue aja. Kalau di luar, gue backup lu. Aman. Iya kan? Aman. Kita mau kemana nih misalnya? mau kemana? Tanjung Priuk. Yang banyak bangsa-bangsa gue. Iya, Tanjung Priuk, Pasar Baru, Gajah Mada. Tapi kalau lu ke Glodok, Mangga 2. Iya. Lu bilang aja, ini sebenarnya koko saya. Iya. Kok nggak ada sipit-sipitnya? Ini dari beda bapak. Oh gitu, iya. Enggak, ini sebenarnya koko saya. Tapi saya lahirnya dari perut. Iya. Dia lahirnya emak gue bersin. Haci, Vicky nih, Vicky. Cakep. Mau rata kanan. Ampun bang. Mau rata kiri. Ampun bang. Iya sih gitu sih bang. Oke, Kalau oke. lu gimana bang? Kalau dari gue, satu hal sih. Hmm. Don't trust anybody. Why? Pilihannya gini. Lu mau makan atau lu dimakan. Dan that's all. Tapi kalau lu nggak menaruh kepercayaan, bagaimana mereka percaya sama lu juga? Gue gak bilang gue menaruh kepercayaan. Gue gak bilang gue menunjukkan gue tidak percaya loh. Oh, kamuflase. Ya pinter dong. Oh iya Maksud gue. sih. Hidup tuh harus licik, men. Lu ditusuk atau lu yang nusuk. Jangan munafik lah. Lu nusuk apa lu ditusuk? Lu sukanya ditusuk? Gue sih sukanya Nusuk ditusuk. Ya enggak lah, nusuk lah gue sukanya. Gak diranjang, gak di dunia. Gue sukanya Iya, ditusuk. Gue anjing. Kan? Gue sukanya nusuk. Kan? Gue. Udah ketahuan kan tadi teman-teman kerja udah denger sih. Udah kerekod juga sih. Udah valid ya. Enggak, gue bisa edit. Kita gak ada on cam. Aman. Iya. Enggak. Oke, Tapi oke. gitu. Jadi lu memainkan peran lu. Iya. Iya. Dan saat
lu sudah percaya sama seseorang. Gue bisa kok percaya sama seseorang. Oke. Contoh, sama lu, gue percaya penuh. Asik. Enak gak gue jilat? Enak gak gue jilat? Gue seneng anjir, gue Enak terbang ya nih gua bang. Enggak, saat lu percaya sama seseorang, Iya. lu juga udah harus siap untuk dikecewakan sama seseorang. Ah, gue pernah dengar statement itu sih. Paham ya? Iya, Karena iya. gini, hal yang paling sakit bukanlah lu ditinggal sama seseorang. Tapi hal yang paling sakit di dunia ini adalah lu dikecewakan bukan sama seseorang, tapi lu dikecewakan sama keyakinan lu sendiri. Wow. Itu adalah hal yang paling sakit. Itu pahit banget sih. Makanya gue bilang, saat lu percaya sama Keyakinan, seseorang, siap juga buat kecewa. Lu yakin banget sama dia. Dia nusuk lu, nggak sakit. Iya, Yang sakit itu adalah anjing, gue udah percaya banget sama lu. Kenapa lu kayak gini sama gue? Itu yang bikin sakit. Lu bukan sakit karena dia nusuk. Tapi lu sakit dikecewakan sama keyakinan lu sendiri. iya, itu sih. Itu yang paling gila sakit. sih. Gitu. Dan jadi keputusan akhirnya adalah gue memilih untuk punya teman di kantor, tapi nggak semuanya gue jadiin teman. Mungkin dari 100 pegawai cuma 1. Dan 1 itu adalah lo. Wow. Gue diseruput anjir. Nah, Gue takut nih. jadi Bang, ayo bang pulang bang. nah, tapi balik lagi, gue akan balikin ke teman-teman kerja semua, ke teman-teman pulang kerja semua. Apakah lu tipikal orang yang punya teman di kantor, atau lu memilih untuk tidak punya teman di kantor? Gue balikin ke kalian. Jawab di kolom komentar. Yep. Betul banget. Dan sekarang udah malam, kita juga udah capek. Jadi kita udah mau pulang. Tapi jangan khawatir. Karena kita akan tetap upload, semoga bisa setiap hari ya. Tapi minimal seminggu 3 kali. Di setiap jam 6 sore. Kenapa jam 6 sore? Karena kita... Apa tebak ayo. Ini sebenarnya blocking gue karena gue lupa. Padahal kita udah janjian. Opening udah gak bener. Sekarang closing. Nah kan sampai jatuh mic-nya kan. Ya sampai ampun. jatuh tuh mic-nya kan. Ini gara-gara terlalu semangat. Sampai gua. jatuh tuh mic-nya. Ini gue tahu sih ini efek vaksin. Efek vaksin. Iya. Jadi kayak ngefly gitu ya. Ngefly Gitu. Oke, kita ulang ya. Iya, ayo kita ulang Kenapa dengan kita bersama. upload setiap jam 6 sore? Karena podcast ya karena kita mau konsisten. Karena kita ini podcast sepulang kerja. Ngobrol santuy. Guys. Dadah guys. Thank you guys. Pamit. Bye-bye. Cabut. Pulang. Besok masuk siangan. Masih jadi budak kayak belagu lu. Iya, besok gue beli nih perusahaan. Ngarep nying.